habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus orang tua kita wa omin sekeluarga, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, yang senantiasa kita muliakan bersama para sepuh, para pinesepuh, wabil khusus Bapak Sadim, dan juga yang kita hormati bersama Ketua Panitia Penyelenggara Mak Hakim Hidayat, Bapak Hakim Hidayat, kemudian Ketua Pengajian Bapak Abudin, dan juga yang senantiasa kita hormati bersama aparatur pemerintah Desa Mekarwangi. Mudah-mudahan para pemimpin-pemimpin kita senantiasa Allah panjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya kagumi, para generasi muda, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maulid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan langkah kita senantiasa tercatat sebagai amal ibadah, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Mentang-mentang habis hujan tengok surah amin kayak kudu dibetok baik. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa tetapi luar biasa, basyarun laisa kal basyari. Antara asbab daripada baginda Nabi Muhammad kita ada. Kalau bukan karena cinta kita, kalau bukan karena baginda Nabi Muhammad, kita semua kagak ada. Kita semua kagak bisa ketemu istri kita. Kita tidak diciptakan oleh Allah. Alam dunia beserta isinya kagak ada, tidak diciptakan oleh Allah. Di dalam hadis qudsi Allah katakan, laulaka ya Muhammad lima khalaqtu amlak. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia beserta isinya. Makanya kita bersyukur nih, adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ada. Adanya baginda Nabi Muhammad, alam dunia ini ada, kita ada, istri kita ada, anak kita ada, semuanya ada. Kita pengen makan rambutan, ada asbab daripada nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita katakan cinta kepada baginda Nabi, malam hari ini kita memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita di saat kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seyogyanya kita bukan hanya mengadakan peringatannya saja, tetapi uswahnya, ajaran baginda Nabi ini pun juga harus kita ikuti, kita teladani. Jangan sampai cinta kita cinta yang PHP. Cinta apa? Cinta apa? Tahu cinta PHP? Tahu nggak cinta PHP? Kagak tahu. Tolong banget, PHP nggak tahu. PHP itu cinta bohongan. Ini ngomong-ngomong panitia tega amat. Padahal habis musim hujan airnya kayak ada di pagi. Kena haus, kena lapar, bermakan. Baru pulang saya habis dari Tambun Utara kemari. Nah, lu kopi datang rumahnya. Emang kudu digituin baik panitia, tumpang bener. Bercanda. Benar itu requestnya dari yang punya hadroh katanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, bukan cuma peringatannya saja yang kita laksanakan, suri tauladannya Nabi kita laksanakan, kita ikutin. Rasul mengajarkan kepada kita, ini hikmah. Di saat kita itu melaksanakan
Terima kasih. Di saat kita melaksanakan Maulid Nabi, Bang di situ Bang rumahnya ntar kalau saya kan saya kan biasanya suka warawiri Bang, ntar kalau ketendang ke jejak itu kopi tumpah iya ke minum kagak, aku mau banjir. Masya Allah. Ya lagian nunjukin ustad apa kayak nyungguin keruhun? Atau orang mau pakai gelas yang beneran, ini gelas plastik. Ini bagian dari uswah baginda Nabi yang harus kita contoh. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau kita tidak bisa menghormati seorang guru? Nah, lo diganti. Bang, saya biasanya bukan kopi hitam, Bang. Musim hujan biasanya saya laki-laki dari masih kecil saya nyusu, sampai sekarang saya masih suka susu. Biasanya susunya susu putih aja, yang agak kentalan dikit. Gue pengadap ngejek, Bu. Kalau kagak begitu mah kagak bikinin kopi. Menghormati guru ini bagian daripada kita mengikuti suri tauladannya Rasul. Kenapa kita bisa melaksanakan Maulid? Bu, saya tanya, Ibu pernah kenal sama Nabi Muhammad? Ada yang pernah ketemu sama Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta kepada baginda Nabi Muhammad? Karena asbab nurnya baginda Nabi kita ada. Makanya wajib kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kepada Nabi. Rasul itu orangnya kagak pernah marah. Rasul itu orangnya baik, mengajarkan kepada kita tentang sebuah kebaikan. Ada orang yang galak sama kita, baik. Suatu cerita, ada orang yang kafir, nenek-nenek yang buta. Nenek-nenek buta ini kafir Quraisy. Setiap hari dia itu di pasar selalu ngata-ngatain Rasul, nyumpain Rasul, disumpah-sumpahin terus Rasul. Apa yang dilakukan Rasul? Rasul kagak marah kayak kita. Kalau kita mah dikatain sama orang, jerenger kita, marah kita. Rasul agak. Setiap hari itu nenek-nenek buta disuapin sama Rasul dengan tangannya Rasul, dengan lemah lembutnya Rasul. Itu akhlaknya Rasul. Suatu ketika Rasul wafat, digantiin nyuapinnya itu sama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nenek-nenek tahu, walaupun dia kagak ngeliat, dia tahu ini biasanya yang nyuapin saya dia orangnya lembut banget, tangannya lembut. Ini kok tangannya kasar, mau salah dia kuli bangunan. Kasar tangannya. Kata nenek-nenek, ini bukan orang yang biasa nyuapin saya. Akhirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq jawab, wahai nenek, kata kita, orang yang selama ini, tahukah engkau orang yang selama ini engkau sumpahin, orang yang selama ini engkau katain, orang yang selama ini orang yang selalu engkau fitnah, orang yang kau hinakan, dia adalah orang yang senantiasa menyuapi kamu setiap hari di sini. Siapa dia? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada baginda Nabi, jangan cinta yang palsu. Cinta kepada Nabi itu cinta yang benar-benar cinta. Terimalah lagu ini, tapi cintaku padamu, aku tak punya pulsa, aku tak punya kuota, yang ku punya hanyalah apa? Hati yang setia, tulus padamu. Tepuk tangan dulu dong. Kalau bapak-bapak agak ngerti lagunya itu lagu anak sekarang. Saya kan anak sekarang. Jadi kalau kita ingin cinta kepada baginda Nabi, cinta yang tulus kepada Nabi penuh dengan kesetiaan, ikutin. Kalau kita kepingin masuk surga ya Allah, caranya gampang. Bu,
Ibu yang di belakang yang pakai kerudung hitam, duh ibu kerudung hitam. Kalau kita pengen masuk surga gampang. Ibu mau masuk surga? Bapak mau masuk surga? Siapa yang pengen masuk surga angkat tangan? Mati dulu. Gampang. Karena pintu kita masuk surga adalah kematian. Tapi ada cara kita untuk gampang masuk surga. Bu, nih dengerin bu. Ibu pengen masuk surga, gampang. Caranya apa? Taat sama suami. Ibu harus taat sama suami. Karena surganya seorang istri adanya di suami. Pada saat kita ijab kabul, angkat tuka. Saat kita ijab kabul tuh, angkat tuka wajawaj tuka. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau kata kita aja, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan si Fulan bin Fulan, gitu kan, dengan mas kawin sekian, dibayar tunai. Ayo udah paham banget tunai baik. Kita jawab, suaminya menjawab, qabil tum nikah, saya terima nikahnya dan kawinnya. Itu akan sudah berubah pertanggungjawaban. Dari yang tadinya perwalian itu ditanggung jawab sama bapak kita, berubah jadi ibu kepada suami kita. Tuh. Berubah aluan yang tanggung jawab suami kita, makanya taatin suami kita. Jangan pernah kita itu ngelawan sama suami kita, bu. Jangan pernah ngelawan sama suami. Dandan yang benar. Ibu kalau di rumah dandan yang benar, dandan yang cakep, yang botok, pakai listrik. Apa tuh namanya yang di bibir? Iya, pakai badak itu bu, yang ditempel di pipi. Bedak. Ya pakai tuh. Pakai dokar, ya. Biar cakep, biar agung. Biar apa? Biar suaminya betah di rumah. Giliran suaminya kagak betah di rumah, sampai ngulek suaminya main cewek lagi, kawin lagi, baru dah nangis, baru dah nyesel. Harus kita introspeksi diri kita dulu biar suami betah, layanin servis suami kita dengan baik. Suami kita baru pulang kerja habis ngojek ojol, nanyain, bang mau langsung mandi air dingin apa mandi air hangat atau mau mandi susu, tanyain. Ini bahasa 17 tahun ke atas. Tanyain suami kita mau mandi apa. Ini ciri-ciri wanita soleha. Bu, wanita soleha itu dijamin oleh Allah surganya Allah Subhanahu wa taala, dijamin masuk surga. Setiap perhiasan dunia hanya istri saleha, istri yang saleha. Kalau kita pengen masuk surga, jadi istri yang soleha. Bu, sayangin suami kita. Bu, saya tanya, ibu sayangkan Nabi apa sayangkan suami? Sayangkan suami apa sayangkan suami? Sayangkan suami atau suami? Sayangkan Nabi apa sayangkan suami? Sayang Nabi apa sayang suami? Kita harus sayang sama Nabi. Bu, kadang-kadang kalau suami kita itu, kadang-kadang cintanya itu PHP. Tapi kalau cintanya Nabi, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicabut ruhnya sama malaikat Jibril, itu dengan tarikan yang sangat lembut,
Apa yang dikatakan Rasul? Apa yang dikatakan Rasul? Bukan istrinya yang cantik, bukan anak-anaknya, tetapi yang dicinta, yang disebut sama Nabi, umatnya. Ya Jibril, kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Rasul, pada saat Rasul mau dicabut ruhnya yang disebut kita, itu cintanya Rasul sama kita. Kaifa ummati ya Jibril? Bagaimana umatku ya Jibril? Nah kita dicintai nama baginda Nabi. Kadang-kadang kita mau orang itu. Kita tuh, Bu, kita Bu, kadang-kadang orang nah itu. Rasul cintanya setengah mati sama kita. Sampai mau mati aja kita yang disebut, kita yang ingat. Giliran Rasul, nama Rasul disebut, kita kagak peduli. Kita pura-pura diem. Kok kita? Enggak Bu, kadang-kadang orang itu. Kadang-kadang kita. Makanya cintai Rasul itu dengan segala-galanya. Asbab Rasul kita ketemu sama suami kita. Itu Bu. Jadi kalau kita cinta sama baginda Nabi, mengikuti hasanahnya Nabi, ini kita yang kumpul di sini jangan pada cemburut baik. Bu, Pak, namanya kenyang sama air hujan. Tapi jajanan orang sebenarnya kenyang sama air hujan dah. Kalau hadir acara maulid begini kudu senyum, kudu bahagia. Loh kenapa kita harus bahagia? Karena orang yang datang ke majlis ini, majlis maulid, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu. Kita ini manusia pilihan Bu. Kita ini manusia pilihan. Enggak semua orang datang ke majlis maulid kayak gini. Apalagi habis hujan. Udah becek, belok, gak ada ojek. Siapa lu? Awan. Kita. Nah kita yang hadir di sini manusia-manusia pilihan. Datangnya kita, kenapa harus bahagia? Karena kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu. Nanti Bu, kita akan dikumpulkan kepada orang-orang yang kita cintai. Almarhum ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Nabi, malam hari ini kita datang. Malam hari ini kita peringati maulidnya Nabi. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul 500 tahun yang silam. Kita gak pernah lihat Rasul, benar gak Bu? Kita gak pernah lihat Rasul, tapi kita cinta kepada Nabi. Kenapa? Karena dasar iman. Makanya di saat kita iman kepada Allah, kita iman kepada Rasul, iman ini harus kita tetap pertahankan pada diri kita. Keimanan ini harus kita jaga. Gak boleh keimanan ini kita lepas dari diri kita. Demi keimanan boleh miskin, demi keimanan, demi keimanan boleh miskin, demi keimanan. Jadi kalau demi keimanan kita, jangan pernah kita gadaikan keimanan kita. Ibu, Bu, Ramanya terkesima dengan kegantengan saya. Saya Bu, Anjas marah sama saya, gantengan saya Bu. Anjas marah lewat. Mana Murun? Jadi semuanya itu demi keimanan kepada baginda Nabi harus kita pertahankan dalam diri kita. Ikutin uswahnya baginda Nabi. Mabok kuat kali main-main yang baik. Jadi kalau kita memperingati baginda maulidnya baginda Nabi, sejarahnya baginda Nabi, ajaran baginda Nabi, ini kita ikutin. Semuanya kita baik ikutin yang baik-baik. Rasul itu mengajarkan kepada kita datangnya Islam itu dengan rahmah, dengan penuh cinta. Bu, Islam itu datang dengan penuh cinta.
Nah dari cinta ini jangan pernah ada di dalam hati kita rasa dengki sama orang lain. Jangan pernah ada rasa sakit hati sama orang lain. Jangan pernah ada rasa marah sama orang lain. Munculkan cinta, lover forever. Yes. Gini-gini dia saya pernah disono. Munculkan cinta kita. Cinta kita kepada baginda Nabi. Dengan cinta itu maka kami jadikan sebuah kedamaian di dalam diri kita. Kalau kita cinta penuh dengan kedamaian, kita mau main ke lubang buaya aman, nggak ada rasa takut, damai. Mau main ke Terajung damai, nggak ada rasa takut. Mau main ke Mekarwangi damai. Coba kalau kita misalnya bermusuh, ada rasa dengki di dalam diri kita, ada rasa marah di dalam diri kita. Mau kalau bang Wayak takut dicegat sama saya. Mau main ke Terajung takut digalakin. Musuhnya banyak. Hidup kita terasa sempit. Makanya Rasul itu mengajarkan dengan penuh cinta. Harus memiliki cinta dengan siapapun juga. Jangan pernah gampang marah. Nggak boleh kita itu gampang emosional. Harus rukun. Ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi melalui Islam. Khasanah Islam itu seperti itu. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali hanya untuk rahmat untuk seluruh alam. Jadi Rasul ini diutus oleh Allah ini dalam nilai-nilai kebajikan. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi, ikuti jejaknya Rasul dengan sebuah kebajikan. Jangan pernah kita sering sikut sono, sikut sini, bermusuh sono, bermusuh sini. Memang gara-gara kagak jadi RT bermusuh. Jangan. Nggak boleh kita. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu ikhwah, saudara. Bu, kita semuanya saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka perbaikilah persaudaraan kalian. Berbuat baik kita sama orang lain. Fa aslihu. Jangan pernah kita nyakitin orang lain. Ini kajian ilmu rasa. Kalau kita dicubit kira-kira sakit apa kagak? Kita dicubit sakit apa kagak? Jawab yang benar. Kalau kita dicubit sakit apa kagak? Kalau kita kerasa sakit dicubit, maka jangan pernah kita mencubit orang lain. Setuju? Kalau kita ngatain orang lain, dikatain sama orang lain sakit, jangan pernah kita ngatain orang lain. Setuju? Kalau kita digosipin sama orang lain kagak enak, jangan pernah kita gosipin orang lain. Setuju? Ibu-ibu kadang-kadang kalau lagi belanja, ibu-ibu biasanya, tapi kadang-kadang bapak juga ikut-ikutan gitu. Lagi belanja ngomongin, masih anu makan gitu. Iya. Ngambung itu, Bu. Itu nggak boleh. Menggunjingkan orang lain itu nggak boleh. Sama halnya kita menggunjing diri kita. Di saat kita ngatain orang lain, hakikatnya kita ngatain diri kita. Nggak boleh. Fa aslihu baina akhwaikum itu di situ. Ini ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Loh, kenapa kita malam hari ini mengupas bab itu? Mengupas bab cinta. Karena kalau kita ingin menjadi umatnya baginda Nabi, jangan cuma sekedar ngaku doang. Hadir maulid ya maulid, datang. Ngikutin syariatnya, ajarannya baginda Nabi kagak. Rasul ngajarin kita sholat kagak. Rasul ngajarin kita untuk dekat musola, untuk sholat berjamaah, datangnya kagak. Buru-buru jamaah. Yang ajan aki-aki, kalau subuh tuh aki-aki suaranya udah sebar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ilah, orang buru-buru bangun. Adanya tidur lagi, awang banget.
Coba sekali-kali anak muda, jangan tebang giro aja nggak ada maulid doang, datang. Ini baru namanya cinta. Subhanul yaum rijal ghaib. Pemuda hari ini adalah generasi masa depan, harapan di masa yang akan datang. Ini pemuda. Malam hari ini tadi saya dengar katanya pelopornya adalah generasi muda. Bagus, cakep, botok kalau kata saya. Tapi bukan cuma sebatas itu doang. Ngadain maulid, subuh kagak, ajan di masjid kagak, kebun sholat kagak, masjid isinya aki-aki doang. Yang imam aki-aki, yang umat aki-aki, yang imam aki-aki, makmumnya orangnya itu kene dewekan, waomin doang. Yang ajan waomin, yang umat waomin, yang imam waomin, makmum dia waomin juga. Keberangkatan temen kan gitu ya. Ini orang, ini RT berapa sih? RT 5. Ada orangnya apa kagak? Pertanyaannya begitu. RT 5 ada orangnya apa kagak? Kalau ada orangnya isi musola. Jangan musola digede-gedein. Zaman sekarang ini banyak masjid gede bagus, 2 tingkat 3 tingkat, ya kan ya. Menaranya gitu wes bersaing. Nyaingin menara yang di Bogor itu menara kubah emas, cakep. Di daerah sholat subuh barisnya kagak, ya malu. Ini bagian daripada, tanpa kita sadari itu bagian daripada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat tuh. Masjid gede, musola banyak. Tiap RT ada masjid, ada musola. Tiap RT itu ada musola. Yang isi kagak ada. Ini tanda-tanda kiamat nih. Jangan bangga di saat di wilayah kita ada musola, jangan bangga. Yang harus kita bangga, ada nggak jamaahnya? Baginda sama suruh ngomel-ngomel benar mana? Yang namanya anak bawang apa? Dan kan penceramahnya Mustadur Ali, saya dadakan. Tahu bulat biasa. Ngomel-ngomel dah berenang, tambah lagi melapar. Datang kemari panitia belum ngasih makan. Ya udah, jadi dah marah-marah. Jadi kayak gitu, isi musola, jangan diem baik. Yang anak muda isi musola, ajan. Kalau anak muda kan ajannya cakep, suaranya masih melangking, cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh suara anak muda. Ini bakal laki-laki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mati besok ya. Kalau aki-aki rajin ke musola biasa, agak aneh. Aki-aki nenek-nenek rajin ngaji, rajin ke musola, kagak aneh, biasa. Biasa itu mah orang aki-aki mah. Umur Rasul berapa? Umurnya Rasul berapa? Hah? Umur Rasul umurnya 60. Ini ustaznya siapa sih? Orang diajarin apa punya? Rasul umurnya 63. Jadi kalau ada aki-aki umurnya udah 70 tahun, bonusnya banyak. Wajar kalau dia rajin musola, udah dekat. Anak muda yang umurnya panjang, masih ada harapan. Walaupun kalau kita bicara mati mah agak tua, agak muda. Kadang-kadang bocah, harus bocah. Bocah ini bisa mati. Jadi jangan bangga di saat, oh saya masih bocah pak. Ya bocahnya apa? Bocah juga bisa. Kadang-kadang orang udah tua, udah umur 100 tahun lebih, kagak mati-mati. Ada yang baru cerot, lahir, mati, ada. Umur. Tapi paling kagak anak muda ada harapan, masih panjang umurnya. Makanya isi. Ini yang luar biasa itu di saat anak muda yang isi musola, anak muda yang rajin ngaji. Ini pengajian kosong, musola udah apa kayak gudang. Isinya tebang terpal sama karpet. Udah gitu sampah mulu lagi karpetnya ge. Musola udah kayak gue lah. Malu.
Ini buat kita nih. Ini anak muda nih harus rajin musola, isi musola, sholat. Jadi belakang mulu. Anak muda ini calon pemimpin. Pemuda itu calon pemimpin. Aki-aki mah udah kolot, tau kolot? Kalau kata orang Lubang Buaya, kolot mah habis. Iya kan ya? Kalau kata orang Lubang Buaya, kolot mah habis. Kalau kata Sunda itu kolot itu tua. Artinya sama. Aki-aki udah kolot, udah dikit lagi habis. Apa habisnya? Umurnya. Dikit lagi modal aki-aki. Makanya tinggal kita ya, masih muda nih yang isi. Ini baru kita ngikutin hasanahnya Rasul. Jangan tema maulid doang kita ngadain. Maulid apa nyampe jam 1, jam 2, subuhnya kagak. Ya. Saya malam hari ini sebentar aja. Ya. Guru kita udah datang. Alhamdulillah. Terakhir isi musola dengan anak muda, kegiatan anak muda, karena kalian adalah Rijalul Ghad, harapan di masa yang akan datang. Jaga persatuan, kesatuan di kalangan umat. Jangan pernah kita saling benci satu dengan yang lainnya. Jaga ukhuwah, jaga persatuan. Islam itu akan besar, Islam itu akan kuat manakala kita umat Islam ini bersatu. Setuju? Jangan salah, kalau ada hari ini banyak orang-orang non muslim itu ingin menghancurkan Islam dengan mereka membangun gereja dan lain sebagainya. Jangan salahkan mereka. Isi fondasi kita, mereka kagak salah, kita aja kudu lebih rajin lagi mengaji. Ini mah kalau sama kiai mah benci sama kiai. Ngaji pilih-pilih sama Habib datang, kiai kagak. Jangan pilih-pilih. Ada yang anti fanatik Habib, ke kiai doang ngajinya, kagak boleh. Semua harus ngaji sama Habib. Ayo kiai, ayo. Itu baru santri, baru jos namanya. Saya tahun 93, guru saya Habib Thayyib bin Hasan bin Muhammad Ba'abud, guru saya tuh, Abang Furlah. Ngaji lagi sama kiai saya, Kiai Habib bin Yati Atur Musik. Dua-duanya guru saya. Kagak anti Habib, kagak anti kiai. Sama kiai ayo, sama Habib juga ayo. Jangan pilih-pilih di dalam kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya warasatul anbiya, pewarisnya para ulama. Maka kita hormati guru-guru kita, kita sayangi, kita cintai kiai-kiai kita, habaib kita, ulama-ulama kita semuanya. Fatwanya kita dengerin yang baik. Saya tekankan, siapapun yang ngajarin, ikutin yang baik. Yang kagak baik jangan diikutin. Mau kiai pun, mau habib pun, kalau ngajarinnya kagak baik jangan diikutin. Lo kenapa? Lo orang tua kita aja, bapak kita kalau jangan ngajarin kita nyolong, kira-kira bapak kagak? Mbak kita yang lahirin kita ngajarin nyolong, bapak kagak? Jangan. Apalagi habib, apalagi kiai. Paham ya. Tapi kalau ngajarin nilai-nilai kebaikan, ikutin. Haram kita kagak ikut ajarannya ulama, haram kita kagak ikut ajarannya habaib, haram kita kagak ikutin ajarannya kiai yang ajarannya baik. Saya tandasin malam hari ini biar paham. Buat kita, kalau kita emang mengikuti ajarannya baginda Nabi, tutup ibu-ibu aurat. Terakhir, pembahasan terakhir. Ibu-ibu, ibu punya suami, tutup aurat ibu. Jangan kayak orang-orang liberal. Dulu pernah tahun 2019 Bunyai Nuriyah Wahid itu pernah bikin statement wajib pakai jilbab kagak wajib. Orang-orang liberal komplain, goblok dasar. Pak Habib dulu baru komplain. Hari ini kenyataannya orang pakai jilbab, celananya pakainya legging, itu pantat kemana-mana, kadang-kadang sempak kelihatan, naiknya motornya motor gede, mungkin dia ya sempak keluar baik, itu bola keluar baik. Ini yang diharamkan. Artinya bukan jilbabnya, tapi kewajiban ibu adalah menutup aurat. Paham? Nah, jilbab doang ditutupin, kalau pantatnya kelihatan buat apaan? Auratnya dibuka, tapi tutup bawah dibuka. Bapak-bapak yang senang liatin saya rasa.
Gitu ya, tutup aurat ibu dengan baik, pakai jilbab, pakai gamis, pakai baju yang bagus, biar suami betah, biar jangan sampai ada mata yang melirik, yang pandang seperti itu baru namanya wanita soleha, wanita yang baik itu kayak gitu bu. Itu baru cinta sama suami. Kalau ibu cinta sama suami ikutin tuh, karena kalau suami udah cemburu dengan ibu dandanannya itu, ini mah baju adeknya dipakai, awak udah gemuk, bajunya ketat, you can see, you know you can see, gitu ya. Barangkali itu aja yang dapat saya sampaikan karena emang guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmah, ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam hari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Ya kagak jawab amin berarti kagak pengen dapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal. Ini kudu ditagih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.